Halo anak-anakku yang baik kelas 4. Salam jumpa, salam sehat dari Ibu. Tetap semangat ya nak. Rajin belajar, rajin mengirim tugas, dan tetaplah kamu berbuat baik. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami hendak belajar ya Bapak, khususnya dalam pelajaran hari ini, mujizat-mujizat Yesus. Semoga kami mampu memahaminya dan kami bersyukur atas segala mujizat-mujizat yang Kau berikan kepada kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anakku yang baik, mari kita mulai pelajaran kita. Pada hari ini kita akan belajar yaitu tentang mujizat-mujizat Yesus. Ya, mari kita lihat apa arti mujizat. Mujizat merupakan keajaiban yang mampu membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mujizat juga adalah pertolongan Tuhan. Mujizat datang secara tak terduga namun selalu tepat. Tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah datang terlambat. Manusialah yang sering mengartikannya berbeda-beda. Ya anak-anakku yang baik, setiap orang pernah mengalami mujizat dalam hidupnya. Kita semua pernah merasakannya nak. Namun banyak orang yang kurang memahami apa atau bagaimana mujizat itu dialami dirasakan dalam hidup sehari-hari. Mujizat datangnya pertolongan pada saat ya keluarga kita mengalami tantangan, keluarga kita ada yang sakit, keluarga kita ada mengalami kesulitan, maka mujizat itu tak terduga datang diberikan oleh Tuhan. Nah, kita lihat apa mujizat zaman sekarang ya nak. Mujizat zaman sekarang itu ialah ya seperti yang Ibu terangkan tadi, bahwa bentuk mujizat itu misalnya peristiwa yang dianggap luar biasa seperti ya mujizat zaman sekarang, selamat dari kecelakaan, lulus dalam ujian dengan persaingan ketat, sembuh dari penyakit kronis, mendapat kejutan yang tidak terduga. Apakah semua itu dapat disebut mujizat? Ya, itulah mujizat. Mujizat adalah peristiwa yang kita anggap luar biasa dalam hidup kita. Jika kita sadar sebenarnya begitu banyak mujizat yang kita alami dan terima dalam hidup sehari-hari. Apa itu mujizat sehari-hari? Seperti bisa bernapas dan segar pada pagi hari, selamat di jalan ketika hendak ke rumah, ke sekolah, sembuh dari penyakit yang cukup parah, kenyang saat makan, dan masih banyak lagi mujizat sehari-hari. Ya, itulah yang termasuk mujizat sehari-hari. Maka mujizat yang pernah diberikan oleh Yesus, yang pertama adalah Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum, Lukas 4 ayat 31 sampai dengan 44. Itu juga Matius 8 ayat 5 sampai dengan 10, Yesus menyembuhkan seorang perwira di Kapernaum. Ada juga mujizat Yesus, yaitu Yesus menyembuhkan orang buta. Matius 9 ayat 27 sampai dengan 31. Masih banyak lagi mujizat yang diberikan oleh Yesus kepada orang-orang yang dikasihinya. Iman besar ya, seperti mujizat menyembuhkan seorang perwira di Kapernaum itu, iman besar yang dimiliki seorang perwira yang memohon kepada Yesus demi kepentingan hambanya laki-laki didasarkan atas bukti, yaitu iman yang besar. Ya, pada zaman Yesus, orang beranggapan bahwa penyakit disebabkan oleh dosa penderita itu atau dosa orang tuanya. Murid Yesus pernah bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya sehingga ia buta dilahirkan?" Yesus menjawab, "Bukan dia dan bukan pula orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam
dia. Ya, itulah seperti orang buta yang disembuhkan Yesus, yaitu Bartimeus. Kendati Yesus sudah berkata demikian, orang tetap menganggap penyakit itu suatu kutukan. Padahal sikap Yesus menunjukkan bahwa ia menentang anggapan itu. Yesus tetap berbelas kasih kepada mereka. Ya. Iman besar yang ditunjukkan perwira terhadap Yesus telah beroleh mujizat penyembuhan oleh Yesus. Yesus adalah juru selamat. Yesus juga menyembuhkan mertua Petrus yang demam, yang sakit. Nah, dengan mengerjakan mujizat, Yesus mau mengatakan bahwa keselamatan Allah telah datang. Maka tujuan Yesus membuat mujizat itu adalah bahwa keselamatan Allah telah datang. Dan lewat manusia, menyelamatkan manusia, yaitu lewat putra Yesus Kristus. Untuk mengalami suatu mujizat, kita membutuhkan iman yang teguh akan Yesus. Seperti perwira tersebut, karena imannya hambanya mendapat kesembuhan. Seperti Bartimeus percaya kepada Tuhan, maka disembuhkan. Seperti mertua Petrus disembuhkan. Bila kita mendapat mujizat dan mampu membuat mujizat, hendaknya kita bersyukur kepada Tuhan. Semua kemampuan itu diperoleh karena kehendaknya. Maka anak-anakku yang baik, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Mujizat sehari-hari sudah Ibu katakan tadi, maka bersyukurlah akan mujizat yang diberikan Tuhan kepada kita. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.